Ya, selamat siang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang yang namanya backstory. Nah, apa itu backstory? Backstory ini adalah kalau saya misalnya ngedirect, backstory ini adalah kayak saya bilang ke aktornya, oh, em, di masa cerita untuk em, kata-katanya itu kayak waktu di mau syuting saya bilang, jadi ceritanya sebelum ini nih, di masa lalu itu karakter ini pernah begini. Nah, itu nanti nanti akan merubah sesuatu yang pasti ya backstory ini. Dan saya akan uh, kasih contoh, misalnya ini. Ini saya udah buat kayak sejenis skrip ini, tapi bukan format skrip begini. Um, ini pakai Microsoft Word, sedangkan skrip itu perlunya pakai Final Draft. Nah, di mana ruangan di ruangan dan di rumah. Nah, kita akan baca ini dulu sebelum saya jelasin backstory mungkin. Seorang laki-laki keluar, mau main aja ke tempat teman. Lagi, kemarin kamu udah ke tempat teman kamu, sekarang mau keluar lagi malam. Ya salah lah, kalau pergi keluar malam sesekali aja wajar. Ini udah berulang kali, terus mau keluar malam-malam, emangnya mau ngapain? Mau ngapain aja. Kemudian sang laki-laki keluar dan menutup pintu. Nah, um, ini kalau kita bacanya datar aja kan begini. Tapi perempuannya misalnya, saya bilang, nih dia ini nih ceritanya udah 10 kali berturut dan tetangga pada bilang dia ini, um, bakal bilang ke aktor yang P ini perempuan, saya bakal bilang, dan dia ini juga um, ada rumornya dia selingkuh dan kamu udah dengar ceritanya. Itu backstory-nya. Masa lalunya ceritanya yang bisa jadi beneran, bisa aja karangan direkturnya. Nah, ini kalau saya udah ngomong, udah, bentar. Saya juga kasih ke yang laki-laki, saya bilang, untuk aktor kamu ini, kamu mau selingkuh. Kamu mau, um, ya, mau selingkuh, nggak bisa kalau nggak pergi. Nah, gitu. Udah gitu, um, ya, itu akan berubah. Misalnya dari kalau bacanya dati ke udah malam gini, malam di rumah dia keluar, pasti dia nanyanya lebih curiga, lebih ada emosi. Kayak mau kemana gitu kan. Terus kalau dia selingkuh di backstory-nya, dia bilang ya keluar mau main aja ke tempat temen. Terus perempuannya bakal mungkin agak curiga, agak mulai emosi lagi. Kemarin kamu udah ke tempat teman-teman kamu, sekarang mau keluar lagi malamnya. Kemudian laki-lakinya bilang, ya biasalah, emangnya salah gitu kan. Dia bahasanya itu apa? Dia mau bukan mau membenarkan sih, lebih kayak dia harus pergi gitu kayaknya. Dia lebih emosi lagi. Dia karena dia di backstory-nya laki-lakinya ini, suaminya ini selingkuh, dan dia udah denger rumornya, dia pasti akan marah dan akan mencegat untuk keluar. Dia dia pas Ya salah lah. Kalau pergi keluar malam-malam sekali wajar. Ini udah berulang-ulang kali terus keluar malam-malam. Emangnya mau ngapain gitu kan? Terus laki-laki juga bilang, ya mau ngapain aja ya terserah. Gitu. Emang siapa ngatur-ngatur gitu kan? Habis itu dia keluar, tutup pintu. Itu adalah fungsinya, contohnya dari pemakaian backstory. Jadi backstory ini dipakai supaya filmnya juga lebih emosional. Kenapa film itu perlu emosional? Karena kita namanya ngebuat film itu kita menceritakan sebuah cerita. Kayak kalau kita menceritakan, dan namanya ngebuat cerita,
kita pasti ada sesuatu yang kita mau sampaikan, ada pesannya yang kita mau sampaikan. Kalau film itu nggak emosional, nggak, yang nonton biasa aja, nggak kerasa emosional, ya ya pesannya nggak akan dapet, nggak akan tersampaikan kepada penonton sekuat kalau film itu emosional, pesannya lebih bisa tersampaikan. Gitu. Jadi itu kenapa Tuk namanya kasih, memberikan emosi, membuat adanya emosi di dalam drama atau di dalam film. Dan kayak tadi saya bilang, film ini kan kita kayak bercerita, tapi dalam bentuk film. Bukan ceritanya secara langsung kayak kita ngomong di depan umum, nggak begitu, tapi kita bercerita di dalam film. Begini, begini. Ada emosi yang harusnya didapatkan penonton. Kalau film itu datar-datar aja, ya pesannya nggak akan tersampaikan. Dan saya ada satu contoh lagi. Mana ini? Oke. Ruangan di rumah. Seorang perempuan duduk dan seorang, bentar nggak? Terus laki-lakinya bilang boleh. Perempuannya bilang, kemarin tuh jam yang kamu kasih jatuh, itu jam yang kamu kasih jatuh dan rusak. Laki-lakinya bilang, hah? Kok jatuh? Bilang, ya udah sih, kan nggak sengaja. Laki-lakinya bilang, kamu tahu hasil kerja, kenapa kamu dengan entengnya merusak jamnya? Jadi kalau saya kasih backstory-nya ke perempuannya, saya bilang, aktor apa namanya, karakter yang kau mainkan ini, dia yang barang gitu. Jadi dia menganggap enteng, ya udah, maksudnya jam jatuh aja gitu. Saya juga ngomong ke aktornya, saya bilang, jam ini 3 tahun untuk mendapatkan jam itu, untuk kamu kasih ke dia. Nah, habis itu kita mungkin bisa, akan ada perubahan emosi, saya yakin. Misalnya kayak pagi ruang keluar, ini setelah kita kasih backstory, perempuannya bilang, boleh ngomong bentar nggak? Kemarin itu jam yang kamu kasih jatuh dan jatuh, kok bisa? Ya udah sih, kan nggak sengaja. Laki-lakinya bilang, kamu tahu nggak sih itu jam hasil kerja? Kenapa kamu bisa seenaknya merusak jamnya? Jadi di situ pasti ada jam ini yang jatuh ini diperoleh, ya, dengar itu jamnya jatuh dan melihat sang bahasanya nggak merawat barang dengan baik, ya pasti dia marah gitu, karena ini adalah hasil kerja keras. Nah, jadi itu adalah backstory. Kadang kalau ada director mungkin yang nggak tahu, kayak kok apa namanya, bisa ada director yang bahasanya itu dia ini nggak tahu pentingnya backstory. Jadi dia ini kalau nggak ngasih backstory, biasanya kalau aktornya udah belajar tentang backstory, dia yang bakal ngomong ke direkturnya, aktornya bakal bilang, oh saya kasih backstory begini 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 gitu. Tapi kalau direkturnya udah kasih backstory, dia akan melakukan yang direkturnya itu suruh, sesuai backstory-nya, sesuai dengan yang udah direkturnya bilang. Jadi begitu backstory. Dan tentang backstory, biasanya kalau misalnya direkturnya ngomong ke aktor A, yang B nggak dengar, cukup direkturnya sama aktor A. Kemudian setelah direkturnya ngomong dengan aktor A, dia ngomong ke aktor B, yang aktor A-nya nggak dengar gitu. Jadi ya memang maksudnya bukan untuk mengejutkan sih, ya, maksudnya untuk ya udah jalanin aja sesuai keinginannya director. Filmnya emosionalnya kayak mana nanti kan kelihatan begitu. Dan ya, jadi kalau dibilang apa itu backstory itu adalah ceritanya, cerita flashbacknya atau cerita belakangnya, ya mungkin bisa aja memang di filmnya terjadi, bisa jadi juga
enggak cuman karangan direkturnya aja. Tapi itu semua backstory ini gunanya untuk membuat film atau drama menjadi lebih emosional. Dan kenapa perlu emosional? Karena kalau filmnya atau dramanya itu emosional, pesan yang mau disampaikan oleh pembuat film atau pembuat cerita itu lebih bisa diterima ketimbang kalau filmnya itu hambar aja. Dan kenapa perlu emosional? Karena kita pembuat film ada pesan yang kita mau sampaikan gitu. Jadi supaya pesan ini bisa lebih diterima ya kita bisa buat ini emosional gitu. Ya, jadi itu aja untuk hari ini.